Oke, eh, terima kasih teman-teman semuanya, Prof. Umar dan teman-teman semuanya. Eh, jadi kalau menurut saya sih, Prof. Umar dan tadi siapa yang tanya tadi? Prof. siapa? Fadil ya? Bukan ya? Siapa? Prof. Eko, ya, Prof. Eko, Prof. Eko. Mohon maaf ya tadi saya salah. Prof. Eko. Eko Patrio, di Jara rumahnya ya. Ya, Prayitno. Oke. Kalau menurut saya sih, jadi karena nepotisme itu adalah dalam perspektif antropologi itu adalah kebudayaan paling purba. Jadi nepotisme itu fitrah kemanusiaan paling purba lah. Tadi kan Bang Omar sudah menyebut dan menyajikan secara historis gitu kan ya. Jadi artinya saya memandang bahwa nepotisme itu adalah fitrah kemanusiaan paling purba dan itu kemudian dilegitimasi oleh banyak kitab suci termasuk Al-Quran. Tadi Prof. Fadil juga menyampaikan, bahkan ada salah satu eksemplar yang mungkin tadi belum disampaikan oleh Gus Fadil. Ketika distribusi zakat dan sedekah, Bang Umar dan teman-teman semuanya, itu siapa yang diprioritaskan kira-kira? Dawil kurba baru kemudian dawil abaid. Dawil kurba itu karena bahasa Arab, bahasa Melayu itu adalah serapan dari bahasa Arab ya. Dawil kurba itu dari kata kerabat itu loh ya. Jadi kerabat dulu yang kemudian harus diprioritaskan. Sebelum kita itu mendistribusikan sodako kita untuk orang-orang paling jauh, maka yang harus diprioritaskan kalau dalam perspektif Islam, dan saya pikir ini juga diafirmasi dalam gereja ya, Mas Adit ya, dan keyakinan-keyakinan yang lain gitu kan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dalam konteks ini adalah kitab suci kita dan kitab-kitab suci yang lain itu tidak turun di ruang hampa budaya. Tidak turun di ruang hampa budaya, dan apa yang dirumuskan oleh Al-Quran misalnya, apa yang dirumuskan oleh kitab suci yang lain ya, itu adalah bentuk afirmasi, bentuk rekognisi gitu kan ya, dari kebudayaan dan fitrah kemanusiaan paling purba tadi itu gitu kan ya. Dan Al-Quran tidak merejected ya, tidak melihat nepotisme sebagai sesuatu yang pejoratif gitu kan ya. Tetapi nepotisme itu adalah sebuah keniscayaan, Mas Eko ya. Nepotisme itu adalah sebuah keniscayaan. Karena nepotisme itu adalah sebuah keniscayaan, betul tawarannya Bang Umar tadi itu, dia harus diregulasi gitu kan ya. Regulasinya dalam bentuk apa kira-kira? Ya misalnya Mas Eko, Prof. Eko, nggak usah khawatir. Saya dukung kalau Prof. Eko kepingin jadi rektor. Rektor mana ini? Kampus mana? UIN Kendari. Oke, UIN Kendari. Mantap. Saya dukung Prof. Eko ya untuk jadi rektor di UIN Kendari. Even Prof. Eko adalah anak seorang petani gitu kan ya. Karena Prof. Imam Suprayogo juga pun sama. Karena Prof. Imam Suprayogo pun juga sama, anak seorang petani gitu kan ya. Maka effortnya harus lebih besar Prof. Eko. Karena Prof. Eko itu atasannya itu bukan seorang rektor, bukan seorang presiden, bukan seorang menteri. Maka Prof. Eko harus menjadi pioner nepotisme. Ya. Artinya pioner nepotisme apa? Nanti anak-anaknya yang menikmati. Anak-anaknya yang menikmati gitu kan ya. Jadi Prof. Eko harus jadi rektor dulu dengan berbagai modal sosial yang sebagaimana disampaikan oleh Bang Umar tadi itu. Ya, Prof. Eko harus membaca situasi dan kondisi. Di Kendari itu misalnya basisnya apa? PMII kah, HMI kah, atau misalnya GMNI kah, atau KAMI kah misalnya, masuk ke dalam lingkaran-lingkaran itu Prof. Eko gitu kan ya. Ini pembahasannya kronisme. Sudah dibahas sama Bung Angga sebelumnya. 3 pemateri yang lalu bahas kronisme, Bang Omar gitu kan ya. Nah, mantap. Jadi Prof. Eko harus membaca dan memanfaatkan modal-modal kapital itu, modal-modal sosial itu, untuk mengantarkan Prof. Eko menjadi seorang rektor di UIN Kendari gitu kan ya. Bahkan Prof. Eko ya harus pragmatis dalam konteks ini gitu kan ya. Pragmatis ini adalah mencari basis massa ya. Kira-kira jaringan
mana yang bisa dimainkan oleh Prof Eko? Prof Eko alumni Gontor, ya? Hah? Oke. Alumni Gontor itu juga banyak melakukan kronisme itu kan ya. Anda lihat itu struktur-struktur di Kementerian Luar Negeri. Wah, itu banyak basis-basis diplomat-diplomat itu diisi oleh anak Gontor itu kan ya. Dan itu jaringan yang tidak menjadi realitas eksis dalam konteks pesantren manapun gitu kan ya. Dulu misalnya kalau boleh cerita ini live ya. Gak bobo. Bisa Zoom, iso dikat ya, iso dikat itu kan ya. Iya. Ojo. Ini kalau ada gitu saya dikit aja semuanya. kentut nanti itu kan. Ada cerita menarik ini Prof Omar ya. Jadi misalnya Prof di UIN Malang ya, itu dulu pernah dikuasai oleh alumni Gontor di satu masa itu kan ya. Lalu kemudian ketika rezim itu kemudian tumbang, kemudian yang berkuasa adalah teman-teman dari Tambak Beras, dari Tebu Ireng gitu kan ya. Oh ini dinamika, bagian dari dinamika itu kan ya. Dan ya layaknya ini orang yang berada di kursi kekuasaan adiktif ya. Lalu kemudian maka teman-teman yang Tambak Beras, yang Sitogiri dan lain sebagainya itu pernah teralienasi oleh Gontor, maka ketika teman-teman dari Tambak Beras itu kemudian berkuasa atau Tebu Ireng itu berkuasa, ini kemudian mengalienasi balik gitu kan ya, mensegregasi balik gitu kan ya. Hari ini ya teman-teman kalau Anda ngaku dari Gontor, ya absolutely Anda tidak akan punya jabatan di UIN Malang gitu kan ya. Tapi saya tidak tahu kalau di Kendari gitu kan ya. Ini ini adalah ya tadi fitrah kemanusiaan paling purba saya pikir gitu kan ya. Maka rekomendasinya sih sesungguhnya ya Prof Eko harus menjadi pioner. Setelah Prof Eko menjadi pioner ya Prof Eko, anak-anak Prof Eko akan menikmati dari effort dan jeripaya Prof Eko gitu kan. Itu yang pertama Prof. Sebenarnya nggak tahu ini menjawab atau tidak itu kan ya. Terus yang selanjutnya gitu kan ya, harus diregulasi. Nah, diregulasi ini dalam bentuk apa kira-kira gitu kan ya. Misalnya, ketika mudah-mudahan Prof Eko nggak jadi korban regulasi gitu kan ya. Korban regulasi ini artinya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Umar gitu kan ya. Juga disampaikan oleh Prof Rian tadi di awal itu kan ya. Bagaimana pujangga dan penyair dari mana tadi Lebanon yang kemudian menjadi anak ya menjadi wakil presiden lewat jalur yang inkonstitusional. Oh, bukan inkonstitusional, itu konstitusional. Konstitusional gitu kan ya. Karena regulasinya yang kemudian diakali gitu kan ya. Regulasinya diakali. Alih-alih Baru 5 tahun. oke. Alih-alih, tapi nggak tahu ini Prof Omar yang bisa menjawab gitu kan ya. Ketika keadilan prosedural itu sebagai satu-satunya cara untuk meregulasi nepotisme itu agar adil gitu kan ya. Tetapi bagaimana dengan lanskap yang terjadi dalam konteks penyair dan dari Lebanon ini gitu kan. Ini satu anomali, Prof. Lalu quo vadis itu kan ya. Pertanyaan baru ini sesungguhnya itu kan ya. Sekaligus melanjutkan pertanyaannya Prof Eko tadi. Quo vadis dengan keadilan prosedural yang alih-alih dia sebagai satu-satunya solusi untuk memitigasi problem-problem nepotisme yang destruktif. Monggo dijawab Prof Omar. Iya. Dari satu pertanyaan sulit ke pertanyaan yang lebih sulit gitu ya kan. Monggo nanti sambil mengalir saja ini kayaknya teman-teman sudah panas semuanya, kepingin punya pendapat dan punya argumentasi ini ya. Ada dari hukum, ya harusnya ini hukum menjadi panglima, menjadi supremasi dalam konteks meregulasi dan memitigasi berbagai kasus-kasus nepotisme yang destruktif. Monggo, Prof Umar. Terima kasih, Prof Anas.
Nah, tadi saya berharap kan Prof Anas yang jawabin gitu kan, saya bisa ngumpet gitu ya kan. Ya. Ternyata nggak bisa, lebih susah lagi gitu ya kan. Ya. Ya, tapi saya suka nih diskusi seperti ini kan membuka cakrawala kita ya kan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tak pernah pikirkan, jadi terpikirkan gara-gara ada diskusi seperti ini ya kan. Memicu kita untuk berpikir ya kan. Ini tuh mengingatkan saya ya sebenarnya sama seorang tokoh yang dipandang sama literatur, bahkan masyarakat, bahkan kalau saya ingat waktu saya SMA, digambarkan sebagai orang yang sangat negatif. Pernah dengar Niccolo Machiavelli? Oke. Ya, itu kan dia digambarkan sebagai ahli politik yang bengis ya, tega, jahat gitu. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Ajaran dia kan seperti itu. Jadi saya waktu saya masih S1 itu saya penasaran gitu, sebengis apa sih ajaran dia. Jadi saya carilah buku dia yang paling terkenal, itu judulnya El Principe atau The Prince atau Sang Pangeran. Setelah saya baca-baca, saya tuh gak dapat yang diajarkan ke saya bahwa dia bengis. Karena di awal itu dia bilang, saya mendeskripsikan dunia apa adanya, bukan dunia yang ideal. Dia bilang, yang saya deskripsikan adalah apa adanya dunia, bukan yang ideal. Jadi kalau kita lihat filsuf lain kayak misalnya tentang moral ya, Immanuel Kant, dia bicara selalu dunia ideal. Machiavelli di awal dia bilang, dia nggak bicara dunia ideal, dia bicara kenyataan. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang deskripsi dia tentang kenyataan adalah persaingan. Adalah persaingan. Dalam artian, ya tadi prosedur ya, kita kaitkan sama prosedur. Pihak yang satu ingin menang. Dia punya power untuk mengalter prosedur. Prosedur dia ubah. Terus kita ngapain dong? Ya biasanya kita kan namanya lagi melawan ya. Kalau kita pakai perspektifnya Machiavelli ya, lawan balik. Apalagi gitu. Lawan baliknya ya, kalau bisa kita ubah lagi si prosedur, ya ubah lagi si prosedur. Ya kan? Nah cuman karena saya bukan orang politik ya, saya sendiri tuh kalau ditanya gimana konkretnya, saya juga nggak tahu. Kan nggak mungkin saya bilang, yuk kita demo rame-rame. Ganti prosedur gitu ya. Bukan ekspertis saya juga di bidang-bidang seperti itu. Tapi kalau ditanya what should we do gitu, generalnya adalah ya sama dengan kalau kita lagi berkompetisi ya, kalau kita pakai Machiavelli lagi nih ya, lomba lari. Kalau tadi Prof Anas menyarankan kepada Prof Eko work harder, keluarkan kompetensi, tingkatkan juga social capital, itu sama juga dengan lomba lari kan. Nggak bisa ngalahin Usain Bolt. Dia latihan lagi gitu ya kan. Usain Bolt makannya apaan? Oh makannya ini ya. Makan itu juga mungkin kan. Usain Bolt latihannya apa? Oh bawa beban berat di belakang. Gitu juga yang dilakukan gitu kan. So, kalau kita pakai perspektif Machiavelli gitu, emang nggak bisa kita pungkiri bahwa pada kenyataannya hidup adalah persaingan. Ujung-ujungnya. Dan bagaimana caranya, ya kalau saya sih percaya ya bagaimana caranya itu tantangan terbesar itu adalah kita tetap bersaing tapi tetap juga menjaga supaya orang itu tidak menjadi korban, kalau menurut saya sih. Maksudnya apa ya, salah satu cerita yang saya terinspirasi itu kan Sultan Salahuddin ya. Nah, dia kan mau ngambil Yerusalem waktu itu. Ya kan? Dia ambil. Ini kalau versi orang Kristen ya kayak film Kingdom of Heaven kalau versi orang Kristen gitu. Tapi kalau dia versi yang saya dengar nih, itu adalah sesimpel Sultan Salahuddin pergi ke depan, dia bilang, kalian nyerah, kalian boleh pergi, kalau nggak mau di bawah saya gitu. Nah di awal tuh pada nggak mau. Di awal pada nggak mau, Sultan Salahuddin memerintahkan, hancurkan tower-towernya aja. Jadi apa namanya,
tempat defensifnya mereka, titik-titik defensifnya mereka, dan secara eksplisit menginstruksikan jangan ada satu pun rumah ibadah yang terkena serangan itu. Maksudnya kan di sini kan istilahnya kan ada persaingannya nggak ada perlawanannya nggak ada, tapi tetap berusaha sebaik mungkin mengambil jalan yang paling sedikit korbannya kan ujung-ujungnya, ya kan? Kalau pelajaran yang bisa kita ambil dari situ, soalnya ya nggak bisa kita pungkiri dalam hal ini tuh saya sepakat sama Machiavelli, ada dunia ideal yang kita anggap mungkin paling adil, mungkin paling sejahtera, mungkin paling, tapi dunia ideal itu seringkali nggak muncul di kenyataan. Makanya Machiavelli dari awal buku El Principe itu dia bilang, saya mendeskripsikan dunia apa adanya, bukan idealnya. Dan saran-saran yang saya berikan kepada pangeran-pangeran di Itali, kan dia kasih saran ya, saya lupa nama pangeran yang dia kasih saran itu. Buku itu kan sebenarnya didedikasikan untuk seorang pangeran Itali. Saran-saran yang dia berikan itu adalah apa yang akan berhasil. Saran dia. Ya, tapi kita ya enggak juga ya. Kita cakap orang sampai tapi pada intinya kan kalau kita ambil sedikit dari Machiavelli, kita dapat pembelajaran bahwa kehidupan nyata itu nggak seperti kehidupan ideal yang kita pikirkan, seperti filsuf Immanuel Kant berpikir. Tapi pada saat yang bersamaan kita punya Sultan Salahuddin yang mencontohkan bahwa walaupun itu persaingan, walaupun itu perang, selalu ada pilihan bagi kita untuk meminimalisir dampak buruknya di orang-orang sekitar. Kalau menurut saya sih begitu sih, Prof. Anas. Gimana Prof. Anas? Ya, betul. Nggak boleh sapu bersih. Seluruh kabinet anak cucunya dia gitu kan ya. Jadi kan nanti korbannya akan banyak gitu kan. Ya.